Saya jelas? Dengar Kak Edi, jelas. Oke, baik. Ya, saudara, kita mau terus melanjutkan apa yang kita sudah dengar minggu lalu. Nah, ini sejalan dengan kita mau menemukan kembali, ya, rediscover tentang apa itu gereja. Nah, saudara, gereja itu adalah rumah Tuhan, ya, rumah Tuhan. Makanya Tuhan mau kita membangun rumahnya, build my home. Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Nah, rumah Tuhan itu apa? Rumah Tuhan itu jelas bukan gedung, ya, tapi gedung rohani, di mana kita adalah batu-batu hidup, ya, diumpamakan seperti batu-batu hidup. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Nah, banyak orang sudah jadi batu hidup, udah lahir baru, ya, tapi itu belum menjadi rumah seperti yang Tuhan mau. Ya, batu hidup adalah bagian dari rumah, tapi dia belum menjadi rumah yang dibangun, ya, untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Nah, jadi biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, jadi saudara, batu hidup itu mesti dibangun sampai kita semua bersama-sama menjadi rumah rohani, ya, menjadi tempat kediamannya Tuhan bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, rumah Tuhan, saudara, itu adalah, ya, komunitas imam-imam. Semuanya imam-imam. Imam-imam yang berkerajaan, saudara. Ya, jadi semuanya berfungsi. Tidak ada orang yang nganggur, tidak ada orang yang, ya, saudara, diem aja, tapi semuanya adalah imam-imam yang melayani, imamat rajani. Nah, ini kita mesti mengerti, saudara. Inilah rumah Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita menjadi rumah Tuhan seperti yang Tuhan mau? Ya, perlu tiap-tiap batu ini, saudara, dibangun, ya, supaya dia serupa dengan batu penjurunya, yaitu Kristus. Nah, karena itu, saudara, kita semua kalau mau bangun rumah Tuhan harus dimulai dari saya, ya, dimulai dari semua kita. Nah, sekarang kita lihat berikutnya bagaimana kita membangun rumah Tuhan dimulai dari saya itu. Nah, saudara, kemarin kita sudah belajar, saudara, ada 3 langkah, ya, minggu yang lalu. Next, pertama, dimulai dari saya membangun manusia roh. Ya, jadi kita mesti bangun manusia roh kita, ya, inner man-nya kita dibangun sampai jadi serupa dengan Kristus, ya. Nah, yang kedua, saudara, saya harus tertanam di rumah Tuhan. Ya, kalau saya aja nggak tertanam di rumah Tuhan, nggak bisa jadi rumah Tuhan itu, saudara. Jadi selalu dimulai dari saya, dan saya harus tertanam di rumah Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tertanam. Yang apa, saudaraku, batu yang menggelinding dari satu tempat ke tempat lain. Itu namanya rolling stone, ya. Banyak orang Kristen rolling stone hari-hari ini. Nah, orang Kristen yang kayak begitu nggak bisa dibangun jadi rumah Tuhan karena dia nggak tertanam di rumah Tuhan. Ya, bagaimana anggota tubuh bisa bertumbuh kalau dia nggak pernah ada di tempatnya? Tangan ada di tempatnya, tertanam dalam tubuh, mata tertanam dalam tubuh, telinga tertanam dalam tubuh. Kalau tidak tertanam, tidak bisa jadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang berfungsi. Nah, saudara, kemudian langkah yang ketiga adalah, ya, saya harus berfungsi
sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Ya, kalau di dalam rumah setiap batu ya ada di posisi tertentu dengan fungsi tertentu. Ada batu yang dibawa saudara ya mikul beban lebih berat. Ya, ada batu yang di atas lebih kurang pikul bebannya. Ada batu yang lihat saudara dekat jendela, dia berfungsi menjadi rangka dari jendela, rangka dari pintu. Semua batu ada saudaraku fungsinya. Nah, kita harus berfungsi sesuai dengan karunia kita. Barulah rumah Tuhan bisa terbangun. Nah, hari ini saudara, kita akan langsung aja ya bahas langkah yang pertama. Bagaimana kita membangun manusia roh, dimulai dari saya membangun manusia roh. Next kita lihat. Nah, apa itu saudaraku ya membangun manusia roh ya. Nah, manusia roh itu adalah manusia batiniahnya kita. Ya, itu termasuk apa aja saudara? Ya, semua kemanusiaan yang nggak kelihatan dari luar, itulah manusia roh. Ya, jadi apa aja termasuk pikiran kita, pikiran otak kiri, otak kanan, ya. Kemudian apa saudara? Ya, termasuk perasaan kita, emosi kita, ya, kehendak kita. Kemudian apa lagi saudara? Ya, hati nurani kita, ya, pikiran bawah sadar kita. Ya, pokoknya yang di dalam, saudara. Nah, itulah manusia batinia kita. Itu yang perlu dibangun terus sampai jadi serupa dengan Kristus. Ya, seperti Galatia 4:19 katakan, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Jadi rupa Kristus harus menjadi nyata di dalam kita, bukan di luar, di dalam. Jadi inner man-nya ya Kristus harus menjelma ke sana. Rupa Kristus harus menjadi nyata di dalam diri kita yang di dalam, saudara. Ya. Nah, ini adalah goalnya pemuritan, goalnya kita sebagai orang Kristen. Ya, di dalam Matius 5:48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Nah, sempurna di sini artinya inner man-nya, hatinya, saudara, yang jadi sempurna. Ya, kita nggak bisa sempurna dalam segala hal seperti Bapa, karena Bapa adalah Allah. Kita bukan Allah. Tapi saudara, kita bisa sempurna ya, hatinya seperti Bapa yang di surga, hatinya sempurna ya, saudara. Nah, hati yang sempurna ya, itu adalah hati yang penuh kasih dan kebenaran. Ya, nanti kalau saudara baca konteks ya Matius pasal yang kelima ya, yaitu inner man-nya penuh kasih dan kebenaran. Itulah saudaraku goal kita dalam pemuritan. Ya, ini yang setiap batu hidup harus dibangun supaya jadi serupa segambar dengan batu penjurunya. Ya, kita harus sempurna sama seperti Bapa di surga. Ya, ini artinya sempurna sama seperti Kristus. Karena Kristus dan Bapa itu satu adanya. Ya. Jadi saudara, kalau kita mau serupa dengan Kristus, ya, bagaimana caranya, saudara? Nah, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh serupa dengan Kristus? Ingat, ini Matius 5:48. Bagian paling akhir dari pasal 5. Ya, gimana caranya, saudara, supaya kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus? Manusia rohnya dibangun jadi serupa dengan Kristus? Ya, gampang. Praktek Matius 6. Nah, makanya dasarnya adalah Matius 5, 6, 7. Ya, kita praktek Matius 6. Nah, Matius 6 itu apa?
mempraktekkan gaya hidupnya Yesus. Itu dia. Banyak orang mau jadi serupa dengan Yesus, tapi nggak mau praktekkan gaya hidupnya Yesus. Banyak orang mau memiliki hidupnya Yesus, tapi tidak mau praktekkan gaya hidupnya Yesus. Banyak orang mau hidup kudus seperti Yesus, tapi tidak mau praktek disiplin-disiplin rohani. Gaya hidupnya Yesus, mana mungkin dia kudus kayak Yesus. Banyak orang mau hidup penuh kasih, ya. Dia tidak mungkin hidup penuh kasih kalau dia nggak pernah praktek gaya hidupnya Yesus, praktek disiplin-disiplin rohani. Bagaimana orang bisa, saudaraku, hidup penuh dengan kebenaran kalau dia nggak pernah praktek gaya hidupnya Yesus. Jadi Matius 6 itu gaya hidupnya Yesus, yaitu bagaimana dia praktek disiplin-disiplin rohani, dan dia memerintahkan kita supaya kita juga praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, saudara mau nggak serupa dengan Yesus? Ya, kalau saudara mau, mari datang kepada Dia. Kita praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, ada 3 disiplin rohani yang terpenting yang Yesus singkapkan di sini, saudara. Ini 3 paling penting harus kita praktekkan ya sebagai dasar. Nanti disiplin-disiplin lain mudah, saudara. Ya. Nah, yaitu apa, saudara? Matius 6 yaitu memberi, ya, doa dan berpuasa. Nah, kita akan mulai dengan doa dulu, saudara. Next. Ya, jadi saudara, kita akan mulai dengan disiplin yang sangat penting yang disebut doa Bapa Kami. Ya. Nah, kalau saudara mau jadi batu hidup yang dibangun menjadi rumah Tuhan, dimulai dari saya, ya, membangun manusia roh, mulai dari doa Bapa Kami dulu, saudara. Nah, hari ini makanya saya mau membahas bagaimana kita mempraktekkan doa Bapa Kami. Ya. Nah, doa Bapa Kami, saudara, itu bukanlah doa yang sekedar, saudaraku, dihafal. Gak salah menghafal doa Bapa Kami. Ya, doa Bapa Kami, ya, saudara, seringkali ya kita, saudaraku, pikir yang penting didoakan ulang-ulang, ya, kayak mantra. Oh, mesti 7 kali, Pak Edi. Kalau 7 kali nanti, wah, kamu benar-benar diberkati, ya. Kalau nggak 7 kali angka sempurna, nggak diberkati. Nah, itu nggak beda sama kita datang ke berhala pakai mantra-mantra, ya, mantranya mesti baca berapa kali baru dijawab. Bukan gitu, saudara. Itu doa orang orang pagan, ya. Jadi doa Bapa Kami itu kita mesti ngerti isinya apa, itu paling penting. Nah, perhatikan, saudara. Isinya doa Bapa Kami itu kingdom prayer. Doa kerajaan, kingdom prayer. Nah, saya bikin statement ini, saudara, untuk membuat saudara mudah dimengerti. Ya, mudah mengerti. Jadi doa Bapa Kami adalah hidup kerajaan yang didoakan, doa kerajaan yang dihidupi. Itu dia. Jadi yang didoakan itu hidup kerajaan, kingdom living. Gimana kita hidup dalam kerajaan Allah itu tiap hari mesti kita doain. Supaya itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi kita nggak bisa hidup dalam kerajaan kalau kita tidak mendoakannya tiap hari. Tuhan, aku mau hidup dalam kerajaan. Tuhan, aku doakan hari ini supaya terjadi. Nah, nanti sepanjang hari itu, saudara, terjadi. Saudara bisa hidup dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, juga apa, saudaraku? Doa Bapa Kami adalah doa kerajaan yang dihidupi. Ya. Jadi ini istilah lainnya doa kerajaan, kingdom prayer, yang, saudaraku, kita hidupi.
Jadi kita mesti hidupi, nggak berhenti sampai doanya aja. Ya, sepanjang hari itu kita hidupi isi dari doa Bapa kami, yaitu doa kerajaan. Nah, saudara, ini penting. Kalau orang nggak ngerti ini, saudara, dipikir doa Bapa kami cuman hafalan, ya, atau hari Minggu. Ayo, kalau di gereja-gereja Protestan kita ucapin sama-sama, hafal sama-sama, ya. Boleh nggak? Boleh, nggak salah itu, saudara. Daripada nggak hafal. Tapi nggak boleh kita berpikir ini kayak mantra. Ya, bukan, saudara. Ada pengertiannya. Doa Bapa kami itu hidup kerajaan yang kita doain tiap hari. Dan doa kerajaan yang kita hidupi tiap hari. Ya, itu intinya, saudara. Nah, apa itu doa Bapa kami? Mudah. Untuk memudah ingatnya, saudara, 3P, ingat 3P. Yang pertama, isi doa Bapa kami itu penyembahan dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah dimulai dari penyembahan. Ya dong, dia rajanya, ya, kita umatnya. Umatnya menyembah, ya, karena raja kita bukan sekedar raja biasa. Kalau raja biasa nggak boleh kita sembah, tapi dia raja di atas segala raja, dia adalah Allah sendiri. Ya, jadi saudaraku, makanya kita sembah dia. Ya, kingdom dimulai, kingdom living dimulai dari penyembahan, saudara. Nah, siapa yang kita sembah? Bapa. Ya, karena dialah yang empunya kerajaan Allah. Ya, makanya dimulai dari Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, penyembahan, saudara, dimulai dari pengenalan yang benar tentang Bapa. Ya, nanti saudara baca Yohanes 4, dibilang kami menyembah, ya, Allah yang kami kenal. Kamu menyembah Allah yang kamu tidak kenal, istilahnya. Ya, kami kenal siapa Bapa kami. Nah, di dalam Galatia pasal 4, 5-6 nanti saudara baca, di situ kita oleh Roh Kudus bisa menyebut dia Aba, ya Bapa. Nah, kita harus kenal siapa Bapa kita, saudara. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa berdoa. Ya, nah, banyak orang makanya nggak bisa berdoa, saudara. Karena dia nggak punya hubungan yang baik antara anak dan Bapa. Karena Allah itu Bapa kita. Nah, kita harus kenal dia. Ya. Nah, siapa saudaraku Bapa kita? Dia disebut Aba, ya Bapa. Nah, Aba adalah sebutan Allah yang paling intim. Seperti kita panggil Babe, Papa. Ya, itu Aba kalau bahasa Aramaiknya. Ya, kalau bahasa Betawinya babe, ya, bahasa Inggrisnya daddy, ya, saudara. Jadi ini panggilan yang paling intim sehari-hari, kayak ayah kita. Kita jadi boleh panggil dia Bapak. Ini bicara kedekatan, intim, ya. Tapi jangan lupa, saudara, dia bukan hanya Aba, tapi dia juga Bapak. Nah, Bapak ini adalah, saudaraku, panggilan agungnya dia. Ya, dia sebagai apa, saudara? Bapa, sumber dari segala-galanya. Ya, dia sumbernya. Ya, Bapa kita itu, saudaraku, adalah Allah yang adil dan benar. Nah, kita harus kenal dia juga sebagai Bapa yang benar, yang adil. Ya, Bapa yang tidak memandang muka, katanya. Ya, yang saudaraku mengadili. Ya, dia adil, dia benar. Jadi kita, saudaraku, jangan berpikir Allah hanya penuh kasih, tapi dia juga Bapa yang adil. Ya. Nah, makanya kalau kita datang sama dia harus penuh dengan rasa hormat, takut akan Tuhan. Takut, ya. Jadi seimbang. Nah, banyak orang, saudara, datang sama Bapa di surga hanya sebagai papanya. Ya, itu nggak balance.
Dia nggak lihat Bapa di surga juga adalah Bapa yang adil, ya, yang kudus, yang tegas, yang benci dosa, saudara ya. Nah, kita harus, saudaraku, seimbang. Atau ada orang datang, ya saudara, cuman melihat keadilan Allah, ya, dia takut akan Tuhan, tapi dia, saudara, nggak punya hubungan kedekatan intim dengan Bapa. Nah, itu juga nggak seimbang. Jadi kita harus kenal siapa Bapak kita, barulah kita bisa menyembah Dia dengan apa, saudaraku, dengan segala keintiman, tapi juga takut akan Tuhan, ya saudara. Nah, kemudian saudara, Bapak kita ini katanya Bapak yang ada di sorga. Nah, kita mesti lihat Dia, saudara, bukan seperti yang kebiasaan kita bayangkan. Kita kebanyakan bayangkan Bapak itu seorang pribadi tua yang ada di tahta surga, udah jenggotan putih, pegang tongkat, ya, kemudian lihat ke bawah, ya, kita, saudaraku, lagi ditunggu nih penyembahannya. Nah, saudara, itu bukan gambaran yang benar. Karena Bapak itu nggak berwujud, saudara. Ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, Yesus itu wujud dari Bapa yang tidak kelihatan. Nah, Bapa itu siapa, saudara? Ya, Dia YHWH itu. Allah yang ada di surga. Nah, kata surga, ya, itu di dalam bahasa Aramaiknya, saudara. Itu bukan berarti kayak tadi, dia duduk di tahta, ya, ngelihat ke bawah, pria yang tua, ya, pegang tongkat, ya, bukan gitu maksudnya di surga itu. Ya, surga itu maksudnya alam roh, ya. Nah, alam roh itu di mana coba? Ya, di mana-mana. Itulah alam roh. Alam roh itu di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Makanya namanya Bapak kita, ya, YHWH. Ya, apa itu? Allah yang hadir. Aku ada, Dia ada di mana-mana. Aku ada dulu, ada sekarang, ada sampai selama-lamanya. Aku nggak pernah nggak ada. Jadi kalau saudara berdoa, ya, bayanginnya gini, Dia seperti udara yang ada di mana-mana bersama saya. Nah itu, saudara. Jadi itu doa Bapak kami. Kita berdoanya begitu, bukan sekedar diapalin, Bapak kami yang ada di surga. Tapi bayangin, saudara, Dia ada di mana-mana. Saudara lagi ngomong, Dia ada di situ. Ya, sekarang pun Dia ada di sini bersama kita. Nah, kemudian apa, saudara? Kita harus menguduskan nama Tuhan. Ya, menguduskan artinya mengkhususkan. Ya, apa itu? Dia itu spesial. Ya, Dia itu khusus. Kita khususkan nama itu. Ya, karena nama itu beda sama nama-nama lainnya. Kita pisahkan. Itulah artinya dikuduskan. Kita menghormatinya, meninggikan nama itu, takut akan nama Tuhan, saudara. Itu dia. Ya, jadi saudara datang sama Tuhan, hormat nggak sama nama Tuhan? Takut nggak, ya, akan apa, Tuhan? Ya, kita seringkali datang, saudara, ya seenak-enaknya aja, mau nggak mau, ya. Kita hatinya juga, ya udahlah, saya mau berdoa pagi ini, ya. Saudara, nggak begitu sikapnya. Kita harus sikapnya hormat sama Tuhan. Itulah penyembahan. Ya, kita serahkan diri kita dalam apa? Takut akan Tuhan. Kita mengkhususkan Dia, memisahkan nama itu, menghormati nama itu, meninggikan, takut akan nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah Tuhan sendiri, saudara. Ya, itu dia. Di dalam konsep perjanjian lama, nama Tuhan adalah sama dengan Tuhan sendiri. Makanya menyangkal nama Tuhan sama dengan menyangkal Tuhan. Ya, saudara, menghujat nama Tuhan sama dengan menghujat pribadinya Dia. Ya, saudara.
Jadi hati-hati dengan nama ini. Ya, orang Israel begitu hormat sama nama ini. Nggak berani sembarangan menyebut nama ini. Ya, saudara. Tapi kita orang Kristen, ya dikit-dikit ya apa kita pakai nama Tuhan dengan sia-sia. Nah, hati-hati, saudara. Ya, saudara yang tidak menghormati nama Tuhan, saudara doa, nggak ada kuasanya, saudara. Makanya banyak orang doa Bapa kami, nggak ada kuasanya. Karena dia tidak menguduskan nama Tuhan. Ya, nah ini penyembahan dalam kerajaan Allah. Praktekkan, saudara. Ya, jadi tiap hari saudara mulai dengan ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, mulai dari sini, saudara. Nah, yang kedua, ya P yang kedua, apa itu? Ya, P yang kedua adalah saudara pemerintahan dalam kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini poin yang kedua dari doa Bapa kami. Ya, datanglah kerajaanmu. Ya, apa itu kerajaan Allah? Pemerintahan. Ya, kalau saudara tanya semua teolog di dunia ini, kalau kerajaan Allah mau disimpulkan dengan satu kata, kerajaan Allah. Ya, apa itu? Pemerintahan Allah. Ya, pemerintahan Allah. Jadi saudara, datanglah kerajaanmu artinya datanglah pemerintahanmu. Ya, datanglah pemerintahanmu atas diriku. Ya, datanglah pemerintahanmu atas keluargaku. Datanglah pemerintahanmu atas komunitas kami, Tuhan. Datanglah pemerintahanmu atas kota kami, Tuhan. Datanglah pemerintahanmu atas bangsa-bangsa. Datanglah Tuhan, kerajaanmu. Ya, datanglah Tuhan. Jadi biasanya kalau saya sama istri saya, tiap pagi kami doa ini, saudara. Datanglah pemerintahanmu Tuhan, atas tubuhku Tuhan. Ini sama dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Tuhan, ku persembahkan tubuhku Tuhan. Perintahlah tubuhku Tuhan. Supaya jangan Tuhan, egoku yang memerintah, tapi Engkau yang memerintah. Tuhan, jangan sampai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang menguasai tubuhku Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau yang menguasainya Tuhan. Tuhan, perintahlah pikiranku Tuhan. Supaya pikiranku bukan pikiran duniawi Tuhan. Pikiranku bukan pikiran-pikiran yang penuh tipu muslihat dari iblis. Perintah Tuhan. Kuasai Tuhan pikiranku Tuhan. Jangan sampai Tuhan, aku dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia ini. Sehingga aku menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan, aku serahkan emosiku Tuhan. Tuhan perintah emosiku Tuhan. Supaya aku Tuhan, tidak Tuhan, punya emosi-emosi yang merusak hidupku, kepahitan, kebencian. Tuhan perintah hatiku Tuhan. Tuhan, ubah Tuhan aku Tuhan dari dalam. Ubah aku Tuhan, perintah aku, kuasai aku, kendalikan hidupku. Itu doanya saudara. Tiap hari saudara mesti doa begitu. Ya, itu kalau saudara doain kayak gitu, datang kerajaan Allah datang atas hidup saudara. Ya, ingat ini doa powerful. Ini adalah masih ingat apa saudara? Ini adalah saudara ya hidup kerajaan yang didoakan saudara. Masih ingat? Ya, jadi hidup kerajaan itu kita mesti doain tiap hari supaya terjadi. Ya, terjadi dalam hidup kita nanti. Karena kita doakan saudara. Nah, kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Bapa yang mesti terjadi, ya, bukan kehendak ego saya, bukan kehendak daging saya, ya. Kita seringkali saudara tidak dikuasai oleh kehendak Bapa, kita dikuasai oleh kehendak ego kita, ya, saudara. Nah, makanya tiap hari kita mesti doa supaya
ego kita mati, ya, kedagingan kita mati. Kalau kita doain tiap hari, saudara, mati dia, ya. Nah, tapi kalau kita nggak pernah serah, nggak pernah praktek Roma 12 ayat 1 dan 2, ya kita dikuasai oleh keinginan-keinginan kita tiap hari. Ya, keinginan daging kita menguasai kita, saudara. Nah, ini kingdom life. Biarkan pemerintahan Allah memerintah hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita sepenuhnya diperintah oleh Allah dalam kerajaannya. Ya, saudara. Nah, inilah doa poin yang kedua. Biasanya, saudara, habis doa ini saya saat teduh dulu. Ya, bisa juga nanti tunggu selesai. Baca firman. Ya, baca firman itu mesti dalam, saudara. Jangan sepintas lalu aja. Ya, baca, ya. Kita perlu baca banyak, tapi juga saudara perlu baca 1-2 ayat secara dalam supaya kita nangkep, supaya kita, saudaraku, Tuhan benar-benar ngomong sama kita secara detail, ya. Nah, ini saudaraku supaya kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Nah, ini penting, saudara. Nah, sekarang P yang ketiga. Ya, P yang ketiga adalah persediaan dalam kerajaan Allah, provision. Ya, jadi kalau kita udah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka yang lain-lainnya Tuhan sediakan. Ini persediaan. Ya, orang yang hidup dalam kerajaan Allah pasti Tuhan janji dia memberikan persediaan yang cukup. Ya, nah, persediaan apa aja? Untuk kebutuhan rohani jasmani kita. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, banyak penafsir-penafsir Alkitab, saudara, ya, menafsirkan termasuk dalam bahasa Aramaiknya. Ini artinya bukan hanya makanan jasmani aja, saudara, tapi termasuk makanan rohani. Karena Yesus mengkaitkan makanan jasmani itu, dia kasih ilustrasi tentang makanan rohani. Ya kan? Karena manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi juga oleh segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berarti, saudara, ya, segala perkataan yang keluar dari mulut Allah itu apa? Itu roti rohani, makanan rohani kita. Tuhan sediakan, saudara. Seperti makanan jasmani. Kita hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi kita perlu roti. Nah, Tuhan akan sediakan roti, roti jasmani, tapi dia juga sediakan roti rohani. Ya, karena Yesus bilang, saudara, ya, akulah mana yang dari surga itu. Ya, dia sediakan makanan, ya, mana dari surga buat kita, saudara. Jadi tiap hari, ya, saudara disuruh minta kebutuhan rohani dan jasmani saudara. Dalam hal ini makanan, ya, kebutuhan pokok. Ya, saudara boleh doakan. Kami tiap pagi, saudaraku, doakan ini. Ya, makanan rohani dan makanan jasmani. Ya. Kemudian kebutuhan mental. Ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kita mesti cek tiap hari, saudara. Kita sehat nggak mentalnya? Ya. Nah, saudara, problem yang paling saudaraku merusak hidup kita adalah kebencian. Ya, tidak mau mengampuni orang. Ingat, saudara, ya, Alkitab bilang inilah, ya, apa katanya, saudara, tandanya kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup kalau kita mengasihi saudara kita, ya, mengasihi orang lain. Ya, kalau kita benci terus, kita masih ada dalam maut, katanya, saudara. Kalau terus-terusan benci. Jadi tiap hari kita mesti cek, saya terus-terusan nggak ya benci orang, ya. Kalau terus-terusan, wah gawat. Berarti saya ada kemungkinan masih belum lahir baru.
Tiap hari kita mesti cek, saudara. Karena problem yang paling parah, problem ya yang paling saudaraku mematikan dalam hidup kita adalah problem kepahitan, saudara. Nah ini dia, kepahitan. Saudara, ada nggak yang tidak mau mengampuni orang, saudara? Dan saudara membela diri, mengatakan, oh enggak itu, enggak apa-apa, aku enggak benci kok Pak Edi. Tapi sebenarnya benci, ya kan? Nah tiap hari kita waktu datang dalam kerajaan Allah, saudara, Tuhan janji, dia mau ya melepaskan saudara dari kebencian ini. Nah caranya dia udah kasih, ampunilah orang yang kepadanya, saudaraku, ya, orang yang bersalah kepada saudara, ampuni dia. Ya, seperti Tuhan sudah mengampuni saudara. Ya, kan Tuhan sudah mengampuni saudara. Mari saudara, ya, kita ampuni orang yang bersalah kepada kami, pada kita. Nah, ini saudaraku kebutuhan mental. Nah, yang ketiga, saudara, dia bilang gini, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, ini dalam bahasa Aramaiknya, saudara, ya sedikit berbeda. Ya, bahasa Indonesia maupun dalam beberapa bahasa Inggris, ya itu bisa membuat kita salah mengerti ayat ini, saudara. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, seolah-olah Tuhan yang bawa kita untuk dicobai. Tuhan nggak pernah mencobai seseorang pun, dan dia tidak pernah bisa dicobai. Jadi ayat ini bisa salah mengerti. Sebenarnya pengertian yang tepatnya begini, saudara. Ya, janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Nah itu. Atau lebih tajam lagi, jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi tiap hari saudara mesti berdoa, Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam pornografi, tapi lepaskan aku dari pornografi. Tuhan, jangan biarkan aku ya jatuh dalam kemarahan, ya, tapi lepaskan aku dari kemarahan ya. Ini maksudnya kemarahan yang berdosa. Jangan biarkan aku ya jatuh dalam kekhawatiran, tapi lepaskan aku dari kekhawatiran. Jangan biarkan aku jatuh dalam menghakimi orang lain, tapi lepaskan aku dari menghakimi orang lain. Ya, nah ini tiap hari saudara mesti doakan. Tuhan berjanji memberikan saudara perlindungan. Karena dia tidak mau saudara jatuh dalam pencobaan. Itu bukan kehendak dia saudara jatuh dalam pencobaan. Ya. Nah, saudara, ini adalah doa yang kita doain. Nah, saya pernah punya pengalaman, saudara. Karena tiap hari saya doa begitu, saudara. Benar, kan ini doa kerajaan, kan? Jadi ini hidup kerajaan yang didoakan. Karena saya doakan begitu, saudara, maka tiap kali saya menghadapi pencobaan itu, saudara, ayat ini muncul. Ya, jangan biarkan aku jatuh dalam pornografi ini misalnya. Pornografi, saudara. Tapi lepaskan aku dari pornografi. Muncul, saudara. Ayat itu muncul ketika kita doakan. Nah, jadi waktu kita doakan, firman ini, saudara, yang ada dalam doa Bapa kami, ya itu muncul, saudara, ya menjadi pedang roh sehingga kita bisa hadapi pencobaan itu, saudara, dan kita nggak jatuh, kita bisa kalahkan pencobaan itu, saudara, kita tidak jatuh. Kenapa? Karena kita doain. Nah, Yesus bilang gini, saudara, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi untuk tidak jatuh dalam pencobaan, perlu berdoa dan berjaga-jaga. Nah, doa yang bagaimana? Doa yang dimunculkan oleh Roh Kudus
Roh Kudus yang tolong kita bisa berjaga-jaga, ya. Nah, kita sendiri, saudaraku, seringkali lengah. Tapi kalau kita doain pagi-pagi, kita doain ini nanti sepanjang hari waktu kita alamin pencobaan, muncul ayat ini, saudara. Terus kita doain lagi, ya, waktu muncul, waktu kita udah mau jatuh ini, saudara. Dalam misalnya pornografi ini laki-laki, ya. Nah, tiba-tiba ayat itu muncul, saudara. Jangan biarkan aku jatuh dalam pornografi, tapi lepaskan aku Tuhan dari pornografi ini. Muncul ayat itu, saudara. Roh Kudus yang munculkan. Dan kita akhirnya doain lagi. Ya, maka ini adalah ya hidup kerajaan yang didoakan, doa kerajaan yang dihidupi. Ya. Jadi saudara, kita hidupi dan Roh Kudus menolong kita. Ya, kita bisa, saudaraku, menghidupinya, bahkan hidup kerajaan ini didoakan lagi, saudara. Ya, nah akhirnya menang, saudara. Ya, banyak yang kami praktek, saudaraku, kami ngalamin kemenangan. Istri saya cerita banyak, ya, problem-problem pencobaan buat wanita. Aduh, banyak, saudaraku, dia menang karena dia doain tiap hari. Nah, apa jaminan jawaban doanya, saudara? Ini dia. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saya mau dorong saudara, karena waktu kita udah lewat. Mari praktekkan doa Bapa kami mulai ya pagi ini, saudara. Ya, mulai pagi ini. Ya, untuk seterusnya. Inilah langkah awal membangun manusia roh kita. Inilah langkah awal, saudara, kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Praktekkan, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan beri saudara kemampuan untuk praktek ini tiap hari. Baik, ya, praktekkan secara pribadi, bisa dengan kompak, saudara, ya, bisa dengan mesbah pagi, saudara. Ya, kalau saya anjurin mesbah pagi, saudara, dirubah seperti, saudaraku, doa Bapak kami. Wah, ini powerful sekali, saudara, kalau kita doa seperti ini. Tapi itu usul saya, ya. Nah, baik, saudara, saya kembalikan kepada teman-teman yang bertugas, dan saya harus meninggalkan Zoom ini karena ada mesbah doa yang lain. Tuhan memberkati.